Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Cenitnit. Halo, apa kabar buat semuanya? Di kesempatan kali ini mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat ya, dan juga tidak kurang satu apapun tentunya. Di video kali ini saya akan memberikan informasi terkait pokok-pokok kebijakan rancangan Permendikbud tentang petunjuk teknis BOS tahun 2021. Ada 9 pokok kebijakan pada rancangan Permendikbud tentang petunjuk teknis BOS tahun 2021. Yang pertama adalah tujuan BOS, yang kedua syarat dan kriteria penerima BOS, penetapan sekolah penerima satuan biaya, penggunaan dana, pelaporan, pengembalian dana, sisa dana, dan sanksi. Mari kita simak informasinya berikut ini. Nah, tujuan BOS ini adalah yang pertama untuk membantu biaya operasional sekolah yang belum terpenuhi oleh pemerintah daerah dan atau dari sumber lainnya. Kemudian yang kedua, mendukung pemerataan akses layanan pendidikan, dan yang ketiga, meningkatkan mutu pembelajaran. Nah, kemudian di halaman berikutnya ini ada syarat dan kriteria penerima BOS. Ini berdasarkan Permendikbud nomor 19 tahun 2020 ya. Yang pertama adalah mengisi dan melakukan pemuktakhiran dapodik sesuai dengan kondisi real di sekolah sampai dengan batas waktu yang ditetapkan setiap tahun. Kemudian yang kedua, memiliki NPSN yang terdata pada dapodik. Yang ketiga, memiliki izin operasional yang berlaku bagi sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang terdata pada dapodik. Yang keempat, memiliki jumlah peserta didik paling sedikit 60 peserta didik selama 3 tahun terakhir. Kemudian nomor 5, bukan satuan pendidik kerjasama. Nah, di RPM di sini di rencananya di BOS 2021 ini untuk poin 1 ini tidak mengalami perubahan. Kemudian di poin ketiga ini memiliki izin menyelenggarakan pendidikan bagi sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang terdata pada dapodik. Ini poin perubahannya ya. Nah, kemudian memiliki jumlah peserta didik paling sedikit 60 peserta didik selama 3 tahun terakhir saat cut off tahun berjalan. Nah, kemudian di poin kelimanya ini tidak berubah. Dan sebagai catatannya di sini, dikecualikan bagi sekolah terintegrasi SATAP SDLB, sekolah yang berada di daerah khusus yang ditetapkan oleh kementerian, yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, kemudian juga yang berada di wilayah dengan kondisi kepadatan penduduk yang rendah dan secara geografis tidak dapat digabungkan dengan sekolah lain. Nah, kemudian apabila peserta didik pada satuan pendidikan seperti pada nomor 1 kurang dari 60, maka besaran dana BOS diberikan sebesar 60 peserta didik. Itu ya. Nah, kemudian penetapan sekolah penerima. Di sini penetapan sekolah penerima dana BOS reguler berdasarkan data pada dapodik per 31 Agustus. Nah, kemudian di rencana peraturan menterinya di RPM-nya ini, penetapan sekolah penerima dana BOS reguler ditetapkan setiap tahun pelajaran berdasarkan data dapodik per tanggal 31 Agustus. Ini ya, penetapan sekolah penerimanya. Begitu. Nah, kemudian di halaman berikutnya ini satuan biaya bantuan operasional sekolah. Ini kalau di Permendikbud nomor 19. Nah, satuan biayanya kan ini ya. Ada untuk SD 900, untuk SMP ada 1.100.000, SMA 1.500.000, SMK 1.600.000, dan SLB itu 2 juta. Nah, di rencana peraturan menteri di sini di Juknis BOS 2021 ini, satuan biaya BOS untuk 2021 ditetapkan oleh menteri. Nah, ditetapkan melalui keputusan menteri besaran satuan biaya bersifat majemuk dan dihitung berdasarkan 2 indikator, yaitu indeks kemahalan konstruksi dan juga indeks peserta didik. Nah, kemudian di sini ada rentang sebaran satuan biaya BOS reguler tahun 2021. Nih, untuk jenjang SD ini meningkat begitu ya. Satuan-satuan pendidikannya, kemudian juga satuan biayanya baru rentang dan sebaran ya, baru rencana ini ada. Untuk tingkat SD itu ada 1.960.000 begitu ya. Ini untuk satuan biayanya. Ini baru pokok-pokok pembahasannya saja begitu. Peraturan Menteri Pendidikannya belum. Ini baru rentang dan sebaran satuan biaya BOS reguler. Nah, kemudian di sini Bapak dan Ibu bisa dilihat ini rentang dan sebaran satuan biaya BOS reguler tahun 2021.
Ini untuk jenjang SD ini tetap antara 900.000 sampai 1 juta. Ini ada kabupaten kotanya sekitar 240. Ini bisa dilihat Bapak dan Ibu. Ini beberapa contoh ya kabupaten kota yang rentang unit cost-nya ini seperti ini. Ini bisa dilihat. Ini ada beberapa contoh dari kabupaten kotanya. Kemudian untuk SMP ini juga sama, ada beberapa rentang waktu. Rentang dan sebarannya begitu ya. Ini untuk bos reguler tahun 2021. Nah, kemudian untuk SMK juga sama, SLB juga sama di sini. Berikutnya, mekanisme penyalurannya. Mekanisme penyaluran ini tidak mengalami perubahan, artinya dari RKUN itu langsung menuju ke rekening sekolah begitu ya. Kementerian Keuangan melalui Kas Umum Negara ini menyalurkan dana BOS Kesatuan Pendidikan dalam 3 kali tahapan. Kemudian juga laporan realisasi sebagai syarat penyaluran dan langsung dananya diterima oleh sekolah. Gitu ya. Kemudian ada 12 komponen dari dana BOS reguler. Yang pertama, penerimaan peserta didik baru, pengembangan perpustakaan, kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler, kegiatan asesmen, administrasi, kegiatan sekolah, pengembangan profesi, langganan daya dan jasa, pemeliharaan sarana dan prasarana, penyediaan alat multimedia pembelajaran, kemudian penyelenggaraan bursa kerja khusus, penyelenggaraan uji kompetensi dan pembayaran honor. Ini catatannya di sini adalah tidak mengalami perubahan, gitu ya. Kemudian juga prinsip penggunaan dana BOS. Yang pertama, mendukung konsep merdeka belajar. Nah, penggunaan dana BOS disusun sesuai dengan kebutuhan sekolah, termasuk untuk penanganan COVID-19, baik dalam kondisi pembelajaran tatap muka maupun kondisi belajar di rumah. Itu ya. Kemudian yang kedua, bersifat tidak kaku dan tidak mengikat. Artinya tidak ditentukan kuantitas dan kualitas jenis barang. Ini ya. Kemudian juga tidak ditentukan presentase penggunaannya. Misalkan kalau untuk pembelian buku, misalkan kalau dulu kan kita ada ketentuan 20%. Nah, di sini ini tidak ditentukan presentase penggunaannya. Kemudian juga dalam pengelolaannya ini berdasarkan manajemen berbasis sekolah. Nah, sekolah diberikan fleksibilitas terhadap penggunaan sumber daya, dana, informasi, pengetahuan untuk berinovasi dan berkreativitas secara mandiri dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan transparansi, gitu ya. Kemudian di sini di pelaporan pengembalian dana dan sanksi. Ini ada aspek yang pertama, pelaporan. Rencana Peraturan Menteri di Juknisbos 2021 ini, pelaporan menjadi persyaratan dan penyaluran. Tahap 1 menjadi persyaratan penyaluran, tahap 3 tahun berjalan. Kemudian juga tahap 2 menjadi persyaratan penyaluran tahap 1 tahun berikutnya. Dan tahap 3 menjadi persyaratan penyaluran tahap 2 tahun berikutnya. Kemudian pengembalian dana di sini. Pengembalian dana BOS reguler itu diberlakukan bagi sekolah dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, sekolah yang menolak dana BOS reguler setelah dana BOS reguler disalurkan, itu harus dikembalikan ya. Kemudian yang kedua, sekolah itu tutup atau merger setelah dana BOS reguler disalurkan, itu harus dikembalikan. Ada lagi sanksi bagi sekolah ya. Sanksi yang bagi sekolah yang tidak ditetapkan penerima BOS reguler dan atau tidak menerima dana BOS reguler, maka bagi sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, biaya operasionalnya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah sesuai kewenangannya. Kemudian bagi sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat, biaya operasionalnya menjadi tanggung jawab badan hukum penyelenggara. Gitu ya. Itu ya. Kemudian sisa penggunaan anggaran. Nah, dalam hal terdapat sisa dana BOS reguler tahun anggaran sebelumnya pada sekolah, maka sisa dana BOS reguler tetap digunakan oleh sekolah dengan catatan telah dicatat dalam rencana kerja dan anggaran sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian sesuai dengan petunjuk teknis BOS reguler tahun anggaran berjalan. Kemudian di halaman selanjutnya, di sini kita bisa lihat dengan menggunakan biaya satuan majemuk untuk BOS reguler akan mengurangi kesenjangan yang terjadi di tingkat kabupaten kota. Penerapan biaya satuan BOS dihitung berdasarkan indeks kemahalan konstruksi
dan indeks peserta didik. Nah, di sini kita bisa lihat grafiknya, kemudian juga data-datanya. Di sini ada sebaran indeks kemahalan konstruksi kabupaten kota minimal IKK itu 80,49, maksimalnya 493. Nah, sebaran IKK tinggi ini didominasi Indonesia bagian timur. Sebaran penerima BOS ini didominasi pada kabupaten dengan IKK rendah dan IPD tinggi, yaitu sebanyak 266 kabupaten kota, begitu ya. Nah, sebagai catatan saja bahwa IKK yang digunakan tahun 2019 dan bersumber pada data Badan Pusat Statistik. Nah, kemudian di sini ada indeks peserta didik. Ini merupakan indeks yang diperoleh dari median jumlah peserta didik di setiap jenjang wilayah kabupaten kota. Ini cara rumusnya sudah ada. Dan ini adalah pokok-pokok kebijakan rencana peraturan Menteri Pendidikan tentang petunjuk teknis BOS tahun 2021, gitu ya. Nah, seperti apa Permendikbudnya? Nanti kita tunggu saja apakah sudah keluar atau belum, ataupun juga dalam waktu dekat akan segera keluar. Ini hanya baru pokok-pokok kebijakannya saja, gitu. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Aktifkan notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan informasi berikutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.